Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anahda Jafniali Danur dengan NIM 22963485. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sini saya akan presentasi untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Pertama-tama, sebelum membahas mengenai perkembangan teknologi media dan komunikasi massa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa teknologi media dan komunikasi massa. Teknologi media merupakan alat atau media yang digunakan dalam penyampaian dan penyimpanan informasi. Media tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia pada umumnya, dan khususnya perkembangan di bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dengan menggunakan beragam media massa dan dilakukan secara heterogen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari teknologi media. Everett M. Rogers dalam bukunya yang berjudul Communication Technology: The New Media in Society mengemukakan sejarah perkembangan komunikasi yang berkaitan dengan teknologi dapat dibagi menjadi 4 era perkembangan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan yang terakhir era komunikasi interaktif. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Pertama, pada 35.000 tahun sebelum Masehi merupakan zaman Cro-Magnon di mana diperkirakan bahasa mulai digunakan oleh manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Lalu, 22.000 tahun sebelum Masehi, ahli sejarah berhasil menemukan sejumlah lukisan dalam gua yang berbentuk simbol atau huruf. Lalu 4.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menulis huruf atau simbol dengan medium lembaran tanah liat. Kemudian 1041 tahun sebelum Masehi, Piseng dari daratan Cina berhasil menemukan sejenis alat sederhana untuk mencetak buku. Lalu, 1241 tahun sebelum Masehi, Korea berhasil menemukan model dengan tipe mencetakan huruf atau simbol dari tanah liat ke dalam lempengan logam atau metal. Kemudian yang kedua, era komunikasi percetakan. Era komunikasi percetakan ini adalah babak awal dari perkembangan media komunikasi massa yang diawali dengan kehadiran media cetak. Perkembangan teknologi media cetak ini memang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi di sisi lain juga memunculkan konflik baru, di mana ideologi liberalisme melahirkan adanya freedom of the press, freedom of the speech, dan freedom of expression. Terdapat 4 teknik percetakan atau teknik offset printing utama yang terkenal, yaitu yang pertama ada woodcut yang menggunakan kayu, yang kedua etsa yang menggunakan logam, ketiga litografi menggunakan batu, dan screen print atau teknik sablon. Lalu selanjutnya era telekomunikasi. Era ini adalah babak baru dari peradaban manusia yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Telekomunikasi diartikan sejenis komunikasi elektronik yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu tele artinya jarak jauh dan komunikasi kegiatan untuk menyampaikan pesan. Maka secara harfiah, telekomunikasi didefinisikan sebagai suatu upaya penyampaian berita, pesan atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang jaraknya jauh yang menggunakan alat atau media elektronik. Bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3 macam antara lain. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin
komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, misalnya televisi atau radio. Kemudian yang kedua, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah ini, pengirim dan penerima dapat berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Misalnya handy-talkie, fax, dan chatroom. Kemudian yang ketiga, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin hubungan komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, misalnya telepon dan VoIP. Lalu yang keempat, era komunikasi interaktif. Perkembangan terakhir dari teknologi komunikasi yaitu penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi yang disebut internet. Internet sendiri merupakan jaringan komunikasi bersifat elektronik dengan menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer di seluruh dunia. Internet mempunyai varian program yang tidak hanya mentransmisikan informasi, tapi juga mampu untuk menciptakan dunia baru dalam realitas manusia atau disebut juga dengan dunia maya. Selain itu, internet menciptakan sebuah pelayanan bagi para penggunanya berupa email, net news, telnet, file transfer protocol atau FTP, dan World Wide Web atau WWW. Perkembangan lain dari internet satu ini ialah sangat tidak biasa, yaitu mesin pencari, seperti browser dan search engines. Dengan menggunakan program ini, semua informasi dapat dicari dari situs manapun. Fungsinya membantu para penggunanya untuk melakukan browsing secara cepat dan sistematis. Aplikasi internet yang menugaskan adanya cyber communication oleh Kadir antara lain, yang pertama surat elektronis, yang kedua surat bersuara atau voicemail, yang ketiga forum diskusi, yang keempat sistem percakapan tertulis, yang kelima konferensi suara, yang keenam konferensi video, dan yang ketujuh sistem penemuan elektronis. Kemudian internet berkembang lagi, yaitu mampu mentransmisikan 5 jenis media yang terdiri dari teks, musik, suara, grafik, dan animasi, yang mampu membawa menjadi media baru yaitu video. Adanya video membuat internet memiliki bandwidth yang lebar untuk membawa sinyal video. Oleh karenanya dimungkinkan adanya layanan-layanan VOD, video on demand, di mana penggunaannya bisa memilih program yang digunakan dengan bebas. Sekian presentasi dari saya mengenai topik perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.